Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas apa itu pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Ada dua peran pasar modal syariah. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Ada tiga perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal. Yang pertama, pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Yang kedua, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Yang ketiga, produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal syariah. Pada dasarnya, kegiatan pasar modal merupakan bagian dari muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kalau kita bahas tentang fikih terbagi atas dua. Yang pertama itu ibadah, ini yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usul fikihnya adalah hukum asalnya terlarang atau haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Lalu yang kedua adalah muamalah. Ini mengatur hubungan antar sesama manusia. Hukum asalnya boleh kecuali ada keterangan dalil yang melarangnya. Jadi investasi syariah di pasar modal itu merupakan bagian dari muamalah. Apa saja kegiatan yang dilarang? Kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI /3 Romawi /2011. Ada 8 kegiatan yang dilarang. Yang pertama itu tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecatatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Lalu ada takhrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Yang ketiga ada tanajusi atau nazi, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Yang keempat ada ihtikar, yaitu membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. Yang kelima, GCC, yaitu suatu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya. Lalu ada gab, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang objek yang dipertukarkan dalam bentuk akad baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Lalu ada bai al-maqdum, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki. Ini istilahnya adalah short selling. Yang ke-8 adalah riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi, al-amwal al-ribawiyah, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Apa saja produk pasar modal syariah? Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
Apa saja itu efek syariah? Yang pertama ada saham syariah, yang kedua ada sukuk, yang ketiga ada reksadana syariah, yang keempat ada efek beragun aset syariah atau EBA syariah, yang kelima ada dana investasi real estate syariah atau DIRE syariah, dan yang keenam efek syariah lainnya. Saham syariah. Konsep saham merupakan konsep kegiatan musyakarah atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dengan demikian, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Berikut adalah mekanisme screening saham syariah. Yang pertama ada business screening, lalu nanti dilanjutkan dengan financial screening. Untuk business screening ini untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak melakukan perjudian dan sejenisnya, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian. Ini adalah gharar dan maisir. Produksi dan distribusi barang haram, merusak moral dan mudarat. Lalu ada transaksi suap. Setelah ini lolos, lanjutkan dengan financial screening, yaitu melihat total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak boleh dari 45%. Lalu, jika ada pendapatan non halal dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Jika ini lolos, maka saham tersebut bisa dikategorikan sebagai saham syariah. Daftar efek syariah atau DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan OJK sebagai pihak penerbit DES. Sekarang kita bahas tentang sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying asset. Underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Ada perbedaan sukuk dan obligasi. Prinsip dasarnya adalah kalau sukuk, kepemilikan bersama suatu aset atau manfaat atas aset atau jasa atau proyek investasi tertentu. Sedangkan obligasi adalah utang piutang antara penerbit obligasi dan investor. Kalau untuk penggunaan dananya, sukuk penggunaan dananya hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kalau obligasi tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu untuk imbal hasil, kalau sukuk sifatnya bagi hasil, fee ataupun ujrah ataupun margin. Sedangkan kalau obligasi itu berdasarkan bunga. Kalau untuk underlying asset di sukuk itu sangat diperlukan, sedangkan obligasi tidak perlu. Lalu produk yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk atau instrumen syariah lainnya.
Berikut adalah perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Dari sisi pengelolaan, bahwa reksadana syariah itu dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan kalau reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Lalu dari sisi portofolio, reksadana syariah itu berisi efek syariah, misalnya saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sedangkan untuk reksadana konvensional, ini bisa juga berupa efek syariah, efek non syariah, misalnya saham dari emiten yang berproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi, dan obligasi. Lalu dari sisi mekanisme, reksadana syariah itu terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non halal atau cleansing, sedangkan reksadana konvensional itu tidak ada. Kalau di reksadana syariah ada keberadaan dewan pengawas syariah, sedangkan di reksadana konvensional tidak ada. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.